Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulahu ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wallafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang terhormat pada Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Saduna Hafiz Wakanila Fauzisar SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan yang insyaallah senantiasa rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ustaz-Ustazah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan juga Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semua. Dan amin. Kepada hadirin yang menyaksikan secara online, mau berada di rumah maupun berada di perkantoran dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Ini kajian keempat yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa thalabul ilmi. Salawat, salam, dan berkah Allah tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang senantiasa memberikan pencerahan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini tergolong umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Ustaz, Ustazah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita telah hadiran dari pemateri kita, Ustaz Muslihuddin SPD, yang insyaallah beliau akan menyampaikan sejarah Khulafaur Rasyidin dalam perjuangan dakwah di bulan Ramadan. Materinya insyaallah akan sangat menarik, menggugah iman kita, meningkatkan keimanan kita, karena iman itu, Bapak Ibu sekalian, kondisi iman itu naik dan turun. Al-imanu yazadu wa yanqus. Jadi iman itu naik dan turun, ya. Seperti nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Musli tentang Khulafaur Rasyidin, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallafa baina qulubikum", ya, dan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati mereka, yakni hati-hati para kaum muslimin pada saat itu. "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an". Jadi walaupun kamu menginfakkan, lau anfaqta, kamu menginfakkan semua yang ada di dalam bumi ini seluruhnya, ma'allafta baina qulubihim, ya, niscaya kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Walakin, akan tetapi, Allahu allafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Pada saat itu, yakni adalah para sahabat, ya, lebih kenal nanti yang akan dibahas oleh Ustaz Musli adalah sahabat Khulafaur Rasyidin. Innahu azizun hakim, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dari ayat ini mungkin nanti akan
cuplik-cuplik ya, banyak, bukan sedikit, nanti banyak oleh Ustaz Muslih tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, perkembangan dakwah, perjuangan dari beliau para Khulafaur Rasyidin di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa untuk dapat meningkatkan keimanan kita dengan cerita-cerita, dengan sirah para sahabat. Silakan nanti kepada para ustaz-ustazah untuk persiapkan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muslih. Pada Ustaz Muslih dipersilakan. Terima kasih Ustaz Tisna untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina ijta'in umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain abad. Terima kasih untuk para hadirin sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan, memberikan saya waktu untuk bisa berbicara di depan sini untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya, sedikit tentang keilmuan saya yang memang sesuai dengan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kajian tematik ya kan, sesuai dengan temanya. Mungkin saya agak ralat dikit Ustaz Tisna mengenai temanya tadi ya, karena temanya itu yang saya lihat di edaran terakhir itu adalah sejarah Khulafaur Rasyidin gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan mengkaji sedikit ya mengenai Khulafaur Rasyidin, karena kalau misalnya dikaji semuanya itu terlalu banyak, bahkan sampai bisa berhari-hari gitu kalau misalnya terus-teruskan. Nah, karena saya himbau dari sekarang bahwasanya materi saya ini mengandung efek ngantuk ya, karena kita akan belajar tentang sejarah, belajar sesuatu hal yang sudah dialami, belajar sesuatu hal yang sudah pernah terjadi gitu kan, terulang lagi dan terjadi lagi gitu. Seperti yang dikatakan oleh Ustazah Nurfa kemarin ya, kalau yang masih ingat bahwasanya sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu sajarotun atau yang artinya pohon. Nah, kemarin sudah dijelaskan secara rinci oleh Ustaz Sunarko, dan juga Ustaz Sunarko juga menyampaikan ya kan, bahwasanya sejarah jas merah itu kan kata-kata dari bapak proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno. Jangan lupakan sejarah seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4 jumlahnya ya kan? Ini tema ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di tahun kemarin mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab yang lumayan menimbulkan kontroversi gitu kan. Bukan begitu Ustaz Sunarko ya? Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi untuk hari ini kan kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu ada 4 jumlahnya. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan juga Ali. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq, seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq ini kita ketahui bahwasanya beliau adalah khalifah yang pertama atau Khulafaur Rasyidin yang pertama yang menggantikan Rasulullah SAW setelah meninggalnya beliau. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang yang lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW lahir pada tahun 571 Masehi, sedangkan Rasulullah SAW itu lahir pada tahun 571, sedangkan Abu Bakar itu lahir pada tahun 573 Masehi, seperti itu. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar inilah yang ditunjuk oleh kaum muslimin untuk menggantikan beliau, karena dianggap beliaulah yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin, seperti itu. Nah, dari kepribadian beliau banyak yang dapat kita ambil ataupun dapat kita teladani dari kepribadian dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, mungkin nanti untuk materinya saya akan menyampaikan tentang keteladanan beliau dan bisa kita teladani itu kan sifat-sifat beliau yang baik, terutama kebaikan-kebaikan beliau.
Nah, yang pertama, beliau ini punya sifat yang jujur ataupun benar. Sifat jujur ataupun benar ini sangat mahal sekarang. Untuk sekarang ini sangat mahal. Jarang banget orang yang mempunyai sifat yang jujur, ya kan? Apalagi di lingkungan kerja yang berbasis proyek, gitu. Ya, susah gitu. Ya, karena apa? Ketika banyak yang terjadi di Indonesia, terutama ketika seseorang diberikan amanah tentang sesuatu, memegang suatu proyek ataupun acara, ya kan, itu di Indonesia itu adalah seperti hal yang lumrah, gitu kan, hal yang lumrah untuk melakukan manipulasi data seperti itu, ya kan. Bahkan kalau anak-anak proyek bilangnya seseran, gitu kan, ya, harus cari seseran, kalau nggak cari seseran nggak cuan, gitu. Nah, tetapi hal ini adalah sesuatu hal yang tidak benar dalam Islam, karena bisa dikatakan seperti apa? Tidak jujur, seperti itu, ya kan. Katakanlah jujur walaupun diri Anda ajur, gitu kan. Iya, jadi lebih baik berkata jujur, kan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, gitu kan. Jadi sampaikanlah sesuatu hal yang benar, sampaikanlah sesuatu hal yang memang real, itu benar-benar terjadi, itu kan. Jangan sampaikan sesuatu yang dibumbui dengan bumbu-bumbu kebohongan atau dilebih-lebihkan. Kalau yang pernah nonton SpongeBob, gitu kan, kalau Tuan Kreb ngajarin itu dilebih-lebihkan, seperti itu. Nah, kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, kenapa beliau memiliki sifat yang jujur ataupun benar, ya? Itu kita lihat dari gelar beliau, yaitu As-Siddiq, itu yang membenarkan. Kenapa beliau ini bisa dapat gelar tersebut, gitu? Karena beliau ini membenarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan? Kita tahu bahwasanya Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW ke langit ketujuh, ya kan? Seperti itu. Dan hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Memang secara logika manusia yang cetek seperti kita ini tidak akan mungkin, gitu kan, melakukan perjalanannya sebegitu singkat, sebegitu cepat hanya dengan waktu 1 malam. Sekarang memang kalau untuk sekarang ini bisa kemungkinan dari Mekah ke Madinah itu menggunakan pesawat jet dalam 1 malam, itu bisa. Tapi pada zaman dahulu kan belum ada pesawat jet, ya kan, belum ada jet pribadi seperti punyanya Syahrini, gitu kan. Iya, iya, seperti itu. Iya, belum ada kalau sekarang. Kalau zaman dulu itu masih pakai unta, ya kan. Unta itu paling lari kecepatannya kalau misalnya ada penumpangnya itu paling mentok-mentok 20 km per jam, gitu kan. Sama aja kayak saya berangkat ke kantor ini setiap hari, itu nyantai seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu sangat meragukan hal tersebut, sangat meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun karena keimanan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW ini sudah sudah akut, ya kan, sudah tidak bisa terbendung lagi, sudah memang meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah, maka beliau tidak meragukan dan menyampaikan kebenaran hatinya, gitu kan. Jujur terhadap dirinya sendiri, benar terhadap membenarkan sesuatu hal yang memang benar itu terjadi, gitu kan. Nah, hal inilah yang perlu kita teladani, yaitu jujur dengan diri sendiri dulu, gitu kan. Memang untuk jujur dengan diri sendiri itu ada susah, ya. Contohnya saya sendiri belum bisa jujur dengan diri saya sendiri karena saya belum bisa menyampaikan perasaan kepada dia, gitu kan. Iya. Makanya saya masih jomblo sampai sekarang. Ya.
Ya. Nah, aduh. Iya, langsung rame, alhamdulillah. Ya, karena tadi saya para hadirin sekalian, kalau nggak dikasih stimulus seperti itu nanti materi saya ini mengandung obat kantuk gitu karena sejarah. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada poin keteladanan lagi yang dapat kita ambil dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini, yaitu keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Dikatakan dalam bukunya Ahmad Abdul yang berjudul The Great Leaders Khulafaur Rasyidin, halaman 41, bahwasanya di dalamnya itu diceritakan, cerita secara singkat, ada kalimat seperti ini, bahwasanya saya akan mempercayai dia, yaitu dalam kurung Nabi Muhammad SAW, walaupun dia melakukan sesuatu hal yang lebih mustahil lagi. Contohnya apa? Kayak membelah bumi ya, atau memindahkan bumi ke galaksi lain, mungkin seperti itu. Melakukan sesuatu hal yang lebih tidak masuk akal lagi, Abu Bakar tetap mempercayainya, tetap beriman kepada Rasulullah SAW dan Rasulnya, seperti itu. Jadi walaupun hal-hal yang di luar nalar, karena itu memang kekuasaan Allah, gitu kan, atas izin Allah, maka Abu Bakar As-Siddiq ini sangat mempercayai Rasulullah SAW. Nah, kalau kita di dunia nyata seperti sekarang, atau dunia sekarang ini, zaman sekarang ini, itu bilangnya ya memang beriman, memang mengimani Rasulullah, mengimani sunnahnya, gitu kan, mengimani Allah, gitu. Tetapi banyak pengaplikasiannya yang tidak sesuai dengan hal tersebut, gitu. Contohnya apa? Masih ada yang bolong sholat, tapi kalau ustaz-ustazah di sini insya Allah juga udah enggak, gitu kan. Nah, terus kayak memelihara jenggot, saya sendiri juga belum bisa memelihara jenggot, gitu kan, karena belum tumbuh jenggotnya. Ya benar, karena belum tumbuh. Kalau tumbuh nanti saya pelihara. Nah, terus apa namanya, misalnya ketika Jumatan menggunakan pakaian yang serba putih dan parfum dan segala macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, makan menggunakan 3 jari kan. Kita enggak kan, 5-5-nya masuk semua tangannya, gitu kan, karena sudah terlalu lapar, gitu. Iya, 5-5-nya, Rasulullah 3, gitu kan, dikit saat pelan-pelan makannya. Apalagi untuk sekarang itu kita kan sedang melaksanakan puasa, gitu. Makannya nggak pakai 5 jari lagi, bisa 2 sendok pun masuk semua, gitu, karena sudah terlalu lapar ketika maghrib. Itu masih alhamdulillah kalau masih puasa, gitu kan. Kalau di bulan Ramadan udah nggak puasa, itu udah wallahu a'lam bishawab, gitu kan. Itu juga kalau untuk ustaz-ustazah di sini sih nggak ada, insyaallah ya. Tapi kalau untuk teman-teman kita di luaran sana, itu masih di bulan Ramadan ini masih sering mampir ke tempat nasi padang, gitu kan, menggunakan rendang, insyaallah enak banget itu ya. Tapi karena kita menyadari, kita mengatakan bahwasanya kita iman kepada Allah dan Rasulnya, menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan, kita tetap melakukan kegiatan puasa di bulan Ramadan ini, tetap menaatinya, ya. Tidak malah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Selanjutnya poin keteladanan dari Abu Bakar Siddiq yang ketiga, beliau itu adalah seseorang yang ikhlas dan dermawan, gitu. Ada suatu ketika di sebuah ceritanya, ketika Mekah itu belum ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, Bilal itu masih menjadi budaknya orang kaum Quraisy yang bernama Umayyah. Nah, Bilal ini ternyata sudah, dan teman yang bersama Ammar itu sudah diam-diam dia masuk Islam, seperti itu. Jadi tidak atau di luar pengetahuan dari tuannya, karena budak pada
Silakan kalau ada lagi. Ya, bisa. Mic-nya kasih. Wanitanya beli tadi mana? Ya. Ya, silakan Za. Selalu jelaskan bahwa orang Islam harus paham terhadap politik, punya ilmu terhadap ilmu kenegaraan, supaya tidak diambil alih oleh orang kafir. Pertanyaannya, ada tidak contoh kepemimpinan dalam Islam, mau di zaman dulu atau zaman sekarang, yang sampai wilayahnya itu atau negaranya atau jamaahnya itu diambil alih oleh orang kafir? Dan yang kedua, contoh juga yang sampai berhasil sampai peralihan ke kepemimpinan berikutnya begitu. Terus boleh tanya lebih dari satu nggak? Boleh, silakan Za. Terus dari yang Ustaz terangkan tadi kan, artinya setiap pemimpin itu harus paham politik, harus paham terhadap agamanya. Artinya kan, apakah paham agama itu hanya berlaku terhadap dalam politik saja, berlaku nggak untuk pekerjaan yang lainnya? Bisa diulangi Za, pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua itu, saya mengambil kesimpulan kalau yang dijelaskan oleh Ustaz tadi adalah ketika menjadi pemimpin itu harus paham terhadap agama, paham agama, mengamalkan, jadi nggak cuma mengerti saja terhadap Quran hadis, tapi juga mengamalkannya. Nah, yang saya tanyakan itu emangnya berlaku saja dalam bidang politik? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan jika ada lagi. Atau dijawab dulu ya, dijawab dulu Ustaz. Ini sudah ada 3 pertanyaan masalahnya. Yang pertama tentang peralihan kepemimpinan dari Rasulullah ke sahabat Abu Bakar Ustaz. Yang kedua tentang peralihan jika seorang muslim itu suatu negara atau suatu daerah yang dia itu tidak paham dan dia itu tidak mengetahui tentang perpolitikan, maka akan diambil alih oleh orang kafir. Dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga tentang yang tadi paham agama Ustaz, apakah gimana tadi Ustaz? Ya silakan dijawab Ustaz. Ya. Terima kasih untuk para hadirin sekarang yang sudah bertanya kepada saya. Saya akan mencoba menjawab dengan sepengetahuan saya saja seperti itu. Jika nanti ada yang kurang, maka boleh ditambahkan. Yang pertama itu bagaimana proses peralihan gitu kan. Mungkin saya akan menjelaskan saja secara singkat dan nggak bertele-tele gitu. Jadi suatu ketika itu Rasulullah SAW itu sudah mengalami sakit gitu kan, mengalami sakit dan umat Islam itu kebingungan bahwasanya siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Jadi prosesinya Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah itu atas rekomendasi dan juga kesepakatan dari umat muslim, ya kan? Rekomendasi dari Rasulullah gitu kan, dan juga disepakati oleh umat muslim. Jadi nggak serta-merta Abu Bakar ini ingin menjadi khalifah yang pertama gitu kan, nggak pengen saya jadi pimpinan gitu misalnya, dia nggak cari nggak cari sesuatu, nggak cari jabatan intinya. Dia memang pure berdakwah untuk kaum muslim dan melakukan segala macam perbuatan yang baik-baik untuk kaum muslim supaya kaum muslim dan Islam itu bisa lebih maju. Jadi beliau ini diangkat melalui musyawarah, kurang lebih seperti itu. Melanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Ustaz Zahudi tadi, bahwasanya adakah negara yang sudah ditaklukkan ataupun yang sebelumnya itu adalah negara Islam itu menjadi ataupun diambil alih oleh negara lain, yaitu bisa yang saya katakan tadi. Dulu Yerusalem itu sempat ditaklukkan oleh kaum muslimin ya kan? Tetapi saat ini karena kepemimpinan dinasti Ottoman yang
terus menurun, maka kepemerintahan itu diambil oleh orang Kristen, dan sekarang Yerusalem itu bisa dikatakan sebagai rumahnya orang Kristen, seperti itu. Yerusalem. Dan tadi pertanyaannya, apakah orang yang paham akan politik ya juga harus paham tentang agama ya. Karena kita adalah orang Islam, itu adalah sesuatu hal kewajiban bahwasanya kita berpolitik berlandaskan agama. Jadi kita tidak menggunakan politik-politik yang kotor, tidak menggunakan politik-politik yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kedudukan atau suatu kekuasaan, seperti itu. Itu tidak berlaku hanya untuk politik saja, tetapi semuanya. Seorang guru, walaupun guru matematika, guru IPA, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu juga harus paham tentang agama Islam. Karena kita juga di sini kita mengajar itu basisnya adalah basis pondok, misalnya. Jadi juga harus paham tentang apa itu Islam, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita, bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah kita, gitu. Bagaimana kita melakukan beradab terhadap orang lain, bagaimana cara kita berbicara, tutur bicara kita, bagaimana kita menyikapi anak sesuai dengan anjuran-anjuran Islam, kurang lebih seperti itu. Jadi enggak cuma politik aja, jadi semua hal itu kita harus paham. Kan kalau kita kaitkan dengan Islam, insya Allah maka kita akan selalu berada di jalan yang benar. Kurang lebih seperti itu, Ustadz. Bila mana ada jawaban yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Jadi kita berpolitik itu harus juga paham agama ya Ustadz ya. Jadi jika kita mengetahui suatu bidang ilmu kayak matematika, fisika dan lain sebagainya, juga harus paham agama. Tetapi kalau kita paham agama nggak perlu harus paham matematika atau gimana Ustadz? Ya tetap perlu. Oh, tetap perlu. Karena itu ilmu dunia, gitu kan. Jadi harus paham. Ya tetap harus paham, karena kita juga nggak bisa jauh dari yang namanya matematika, itu kan. Ilmu falak itu ada matematikanya, ya kan. Ilmu mawaris itu juga ada matematikanya, dan segala macam itu berkaitan dengan matematika semua, Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan saja sekarang jika ada pertanyaan. Ustaz Sunarko, untuk yang menyaksikan online juga bisa untuk menanyakan di via chat IG, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu dong untuk Ustaz Muslim. Nah, ini dapat hapus dulu kayaknya. Ustaz ingin tanya dong mengenai pembahasan kajian pada pagi hari ini. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muslim terkait tema mengenai Khulafaur Rasyidin ya, betul ya? Iya Ustaz. Sedangkan Khulafaur Rasyidin ini kan semuanya ada 4. Ya, ini yang diterangkan tadi baru 1. Nah, mengapa sih kok Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4? Iya. Sedangkan sahabat banyak Ustaz ya. Sahabat banyak. Kenapa kok harus mereka 4? Iya. Sahabat itu kan ada Habib dan lain sebagainya. Iya. Kenapa kok harus mereka 4 ini? Nah, kemudian apakah dari Jadi dua pertanyaan Ustaz. beranak? Oh, beranak. Ya, silakan. Beranak. Apakah dari keempat sahabat ini mempunyai keistimewaan? Nah, kemudian perannya apa mereka di waktu untuk peradaban Islam sendiri? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sunarko. Silakan jika ada lagi. Kayaknya cukup lah, ini udah banyak ini Ustaz Sunarko. Ya, baik. Satu pertanyaan dulu dari Ustaz Sunarko. Ini sangat menarik nih Ustaz. Jadi tadi pertanyaannya adalah mengapa Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4? Ya. Sedangkan jika kita flashback ke belakang, ya asbakunul awalun, ya, itu ada banyak. Ada ya. kalangan anak-anak, ada kalangan ibu. Kenapa Khulafaur Rasyidin ini hanya ada 4? Dan apa keistimewaan dari masing-masingnya, dan apa juga peran dari masing-masing Khulafaur Rasyidin ini? Masya Allah pertanyaannya. Oh, sekali. Boleh nanti.
Nanti Zah. Alhamdulillah, saya jadi kayak merasa sidang skripsi ini kan. Alhamdulillah. Jadi saya akan mencoba jawab ya. Kalau Enggak, Sob, ini bukan sidang skripsi, tapi untuk pengetahuan jamaah yang ada di rumah juga. Cuman vibes-nya tadi kan. Ya, vibes-nya kan kayak sidang skripsi gitu. Jadi saya akan coba jawab itu tentang kenapa Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4. Sepengetahuan saya Ustaz Sunarko, gitu kan, bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu tadi ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Di kepemimpinan kekhalifahan yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau ini sebenarnya ketika akan diangkat itu ada suatu kontroversi. Jadi umat Islam itu terpecah menjadi 3 golongan. Golongannya Ali, Aisyah dan juga Muawiyah. Nah, dari ketiga golongan tersebut konflik antara kelompok Ali dan kelompoknya Aisyah itu dapat terselesaikan. Tetapi yang belum bisa terselesaikan itu adalah antara kelompoknya Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena Muawiyah bin Abu Sufyan ini beralasan atau mempunyai landasan kenapa ingin menjadi khalifah selanjutnya, karena ingin menuntut balas atas kematian saudaranya yaitu Utsman bin Affan. Seperti itu. Jadi setelah berbagai macam masalah, suatu peristiwa yang bernama Tahkim Daumatul Jandal, yaitu perundingan antara kelompoknya Ali dan juga Muawiyah, yang dimana mereka itu menjadi khalifah sendiri-sendiri. Itu cuman di situ Muawiyah mengklaim bahwasanya satu-satunya khalifah adalah dia, Muawiyah bin Abu Sufyan. Tak lama dari Tahkim Daumatul Jandal, Ali itu terbunuh oleh seseorang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang setelahnya pejabatan ataupun kekuasaan Ali itu diberikan kepada anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Tetapi karena tekanan dan juga permainan politik yang dimainkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, itu kan, Hasan bin Ali itu menyerahkan seluruh kekuasaan umat Islam kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, disitulah menjadi titik balik kenapa Khulafaur Rasyidin hanya ada 4. Kenapa tidak diteruskan? Setelah kekuasaan itu berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, sistem kepemerintahan umat Islam itu nggak lagi demokrasi lagi, tetapi pindah ke monarki. Ada yang tahu monarki? Kerajaan. Ya, pindah ke monarki sistemnya. Jadi setelah itu kepemimpinan ataupun kekhalifahan bukan melalui demokrasi lagi ataupun musyawarah lagi, tetapi melalui sistem jalur keturunan, ya kan? Mulai dari Umayyah sampai ke Marwan bin Muhammad, khalifah Umayyah yang terakhir. Lanjut lagi setelah Marwan bin Muhammad wafat, kan, digantikan oleh Abbasiyah udah nggak ada, berarti Ayyubiyah dan seterusnya sampai sekarang. Makanya Khulafaur Rasyidin itu cuma ada 4, kurang lebih seperti itu Ustaz Sunarko. Dan ini lanjut ke pertanyaan yang kedua, atau peranakan dari pertanyaan Ustaz Sunarko, ya. Memang calon dokter beda, jangan tanya. Sebenarnya untuk kelebihan masing-masing itu saya cuma bisa sekilas aja Ustaz Sunarko. Jadi kalau Abu Bakar ini memiliki kelebihan, yaitu tadi sesuai gelarnya, yaitu As-Siddiq yang membenarkan. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat, salah satu ashabiqun awalun, salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dan membenarkan serta membela Rasulullah SAW berdakwah di jalannya Allah. Lalu yang kedua itu ada Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab seperti yang saya katakan tadi, beliau adalah salah satu tokoh Islam yang berpengaruh, ya. Ada 100 di salah satu buku itu ada 100 orang berpengaruh di dunia, yaitu salah satunya Umar bin Khattab. Beliau menempati posisi ke-51. Yang pertama adalah Rasulullah, yang ke-51 adalah Umar bin
Khattab. Nah, kalau Umar bin Khattab ini, beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang pemimpin yang dapat memperluas daerah kekuasaan Islam bahkan sampai Mesir dan menaklukkan kota Alexandria. Itu. Nah, ini kalau mungkin kelebihan dari Umar bin Khattab itu. Kalau Utsman yang saya ketahui, beliau ini adalah seseorang yang sangat kaya dan juga dermawan. Intinya kekayaan beliau itu banyak. Beliau berdakwah ataupun melakukan dakwah Islam dengan hartanya. Kalau Ali bin Abi Thalib, beliau ini adalah seorang murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang as-sabiqun al-awwalun juga, yang terutama di golongan anak-anak. Ketika umur 10 tahun beliau sudah masuk Islam, sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah lama mengikuti Rasulullah dari kecil, bahkan seperti itu. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib ini banyak kisahnya, seperti yang paling yang paling terkenal itu adalah ketika beliau dapat mengangkat pintu dari kerajaan saya lupa ya, yang beratnya kurang lebih 900 kilo gitu kan. Secara nalar manusia itu kan sudah tidak bisa diangkat ya, kita ngangkat beban 100 kilo aja udah ngap-ngapan, jalan aja udah gak kuat. Dan Ali bin Abi Thalib ini sering dijadikan referensi bagi anak-anak muda yang yang suka kuotas itu gitu kan, karena perkataan beliau itu banyak gitu kan, dan juga sangat menyentuh hati. Serta Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang romantis terhadap istrinya, gitu kan, bisa dijadikan contoh untuk kita semua ataupun umat Islam sekarang ini bagaimana perlakuan istri secara baik. Kurang lebih seperti itu Ustaz yang saya ketahui. Bila mana ada yang kurang atau salah bisa ditambahkan. Sekian, terima kasih. Kembalikan Ustaz Islam. Baik, terima kasih pada Ustaz Musli yang telah menjelaskan tentang secara detail ya, tentang bagaimana mengapa Khulafaur Rasyidin itu hanya ada 4 dan apa saja keistimewaan dari masing-masingnya sudah dijelaskan semua ya. Terutama tadi yang terakhir adalah Ali ya. Ali kata beliau orang yang sangat romantis katanya di dalam rumah tangga. Selain itu Ali adalah orang yang kuat. Ada satu kisah memang tentang Ali ini pernah bergulat melawan 3 orang pegulat, dan semuanya itu kalah dengan Ali. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Ali dan memegang pundaknya, Ali, sila ada lawan di belakang yang mampu mengalahkanmu. Lalu Ali ke belakang untuk menemui orang tersebut. Orang tersebut orang yang badannya besar, tegap, ya, memakai sorban yang imamah yang sangat panjang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya hanya terlihat hanya matanya saja. Dan kemudian orang tersebut membuat lingkaran di tanah dan menyuruh Ali untuk masuk ke lingkaran tersebut tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Lalu Ali mengerti dan Ali memasuki lingkaran tersebut, dan akhirnya kedua orang tersebut bergulat. Ali tidak dapat mengalahkan orang ini. Satu kali pun tidak dapat mengalahkan. Ternyata Ali mengakui bahwa orang itu adalah orang yang terkuat. Saya mengaku kalah dan kamu adalah orang yang terkuat. Saya ingin tahu siapakah engkau. Lalu dibuka imamahnya tersebut. Ternyata yang menjadi lawan tanding Ali adalah Rasulullah SAW. Dan hikmahnya adalah jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang terkuat ya Ustaz ya. Tadi kita orang terkuat, tidak bisa dikalahkan. Bahasa lainnya adalah di atas langit masih ada langit lagi gitu. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan lagi ya Ustazah Tias, nanti Ustaz Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Muslim. Pagi. Izin bertanya. Tadi Ustaz Muslim sudah menjelaskan dari awal hingga akhir bagaimana
sahabat-sahabat Rasul itu menggantikan Rasul sebagai pemimpin gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam kepemimpinan sahabat Rasul ini tidak ada peran wanita di dalamnya? Karena sejauh ini ketika saya mendengarkan memang materi tentang kepemimpinan ini memang tidak pernah disebutkan ada seorang wanita yang berperan di dalamnya. Apakah betul memang sebaiknya pemimpin